Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu fisika inti. Adapun hal yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu kutip dari Joseph Campbell yaitu keistimewaan dari sebuah kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. Pada fisika inti yang pertama, apa yang diharapkan adalah dapat mengidentifikasi karakteristik inti atom dan radioaktivitas, dapat mendeskripsikan pemanfaatan radioaktif dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu inti atom dan radioaktivitas, peluruhan, hingga aplikasi fisika inti. Gagasan awal konsep mengenai atom itu pelopori oleh Demokritus dan Aristoteles, yaitu menyatakan atom bersifat diskontinu untuk Demokritus atau tidak dapat dibagi lagi, dan menurut Aristoteles menyatakan bahwa atom bersifat kontinu, dapat dibagi terus-menerus. Konsep dasar atom tersusun atas 3 partikel subatomik, yaitu elektron, proton, dan neutron. Teori-teori atom berkembang melalui beberapa teori, antara lain teori atom Dalton, teori Thomson, Rutherford, Bohr, dan kuantum. Ini bentukan dari inti atom, ya, sebuah inti yang dikitari oleh elektron-elektron yang ada di sekitarnya. Model atom Dalton, ya. Dinyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola pejal padat. Atom suatu unsur sifatnya sama. Atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom dapat berikatan membentuk senyawa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Itu adalah hukum Lavoisier, dan perbandingan massa atom-atom pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Itu adalah hukum Proust. Berikutnya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari teori Dalton dan Thomson? Di sini kita bandingkan. Kelebihan dari teori atom Dalton, ya, merupakan teori atom pertama yang memunculkan teori-teori atom lain, dapat menerangkan hukum dasar kimia Lavoisier dan Proust. Sedangkan kekurangan dari teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan penyebab perbedaan sifat atom suatu unsur dengan unsur lain, tidak dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Kelebihan teori atom Thomson dapat menjelaskan keberadaan partikel subatomik, dapat menjelaskan massa atom, dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan atom. Tapi kekurangan teori atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, dari sebuah inti, atom sebagian besar terdiri atas ruang kosong. Massa atom berpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Itu menurut teori atom Rutherford. Bagian dari atom memiliki massa, elektron, juga neutron. Ya. Jumlah proton dan neutron dalam inti atom memiliki jumlah massa dengan poin A, jumlah proton Z, dan neutron adalah A diambil Z. Lalu elektron adalah Z di sini. Jadi ada massa, ada neutron, ada proton, dan elektron. Berikutnya, lebih rincinya bagaimana inti atom dapat dituliskan? Kita bisa melihat ada massa, ada nomor proton, nomor elektron, juga neutron di situ. Sebagai contoh soal, tentukan nilai massa proton, neutron, juga elektron pada inti atom neon, magnesium, dan krom. Neon memiliki massa 10 dan nomor atom 3. Berarti massanya 10, jumlah proton 3, jumlah elektron 3, dan neutron adalah 10 diambil 3, yaitu berpoin 7. Berapa untuk magnesium? Magnesium memiliki massa 12,
memiliki jumlah proton 4, elektron 4, dan neutron 12-4. Juga krom, ya, di sini memiliki proton 5, elektron 5 plus 2. Kenapa? Karena di sini bermuatan 2 negatif, sehingga jumlah elektronnya lebih 2 poin. Lalu neutron 24 diambil 5, dan 24 adalah nilai massa dari inti atom krom tersebut. Lalu berikutnya, tentukan nilai massa proton, elektron, dan neutron. Di sini silakan Anda coba berapa nilai proton, elektron, dan neutronnya. Apakah pernyataan berikut adalah benar? Nah, dari unsur-unsur radioaktif ada 3 hal yang harus diingat. Ada helium, ada elektron, ada sinar gamma. Helium selalu memiliki massa 4 dan jumlah protonnya 2. Elektron bermuatan 0 memiliki elektron min 1 dan gamma tanpa muatan, ya. Jadi 42 alfa adalah bagian atau simbolik dari helium, 0-1 E adalah simbolik dari elektron, dan gamma adalah simbolik dari inti tak bermuatan. Apa yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton? Isotop didefinisikan sebagai nuklida-nuklida dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Lihat di sini isotop angkanya sama, protonnya sama. Neutron dan jumlah massa berbeda. Isobar yaitu didefinisikan sebagai nuklida-nuklida dengan jumlah nukleon sama tetapi jumlah proton berbeda. Jadi sini neutronnya sama atau nukleonnya jumlahnya sama, ya. Nomor massanya sama, isobar, ya. Nukleon atau nomor massa sama, tapi jumlah proton dan neutronnya berbeda. Isoton memiliki jumlah neutron yang sama, tapi nomor proton dan nomor massanya berbeda. Lalu berikutnya, apa yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton? Tentunya isotop proton sama, isobar massa sama, isoton neutron sama. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.